resource leveling. Jadi tadi barusan saya sampaikan file ini dan satu file Excel begitu ya. Nanti mungkin bapak-bapak akan bisa coba memahami makna dari resource leveling sendiri itu apa ya. Mungkin supaya tidak lama dan nanti kita mohon gantian ya ngomongnya, lumayan ini tadi saya baru selesai satu kelas di ITS, nanti sore harus ada satu kelas lagi. Resource leveling atau resource scheduling untuk beban sumber daya manusia terutama itu ditujukan untuk bagaimana detail sumber dayanya itu bisa seimbang dari waktu ke waktu. Artinya begini Bapak-Bapak sekalian, suara saya jelas terdengar nih? Jelas Pak. Oke. Jadi artinya kalau kita istilahnya dulu itu letterlock ya, atau sangat rigid dengan planning kita, misalnya hari pertama saya butuh 4 tukang, hari kedua saya butuh 6 tukang, hari ketiga butuh 2 tukang, maka 4, 6, 2 itu kan kalau rigid kita kan sulit ya untuk meng-hire tukang seperti itu. Hari pertama 4, hari kedua 6, hari ketiga 2. Maka yang bisa kita lakukan 462 ini di 462 ya. Maka yang kita bisa lakukan itu sebetulnya, maaf ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka yang bisa kita lakukan sebetulnya kan kita buat bagaimana caranya biar bisa 444. Artinya 4 tukang ini akan kita hire mulai hari pertama sampai hari ketiga. Nah inilah yang disebut 462 menjadi 444, inilah yang disebut sebagai contoh resource leveling ya. Jadi dari perjalanan panjang kita selama 1 semester ini nanti gitu Bapak. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian? Monggo kalau ada pertanyaan. Terlalu mudah ya, gampang dipahami. Ups. Ya, di jadi begini, apa namanya? Di layar tampak apa, Bapak? Masih slide nomor 2, Pak. Oh, masih belum ganti ya? Oke. Slide nomor 3. Oke. Ini annotate-nya harus saya clear all drawing. Oke. So, maaf. Jadi akan ada apa namanya ini nggak bisa digeser. Akan ada banyak project proposal daripada resource yang tersedia. Ini catatan dari resource leveling ya. Project network time are not a schedule, tidak akan dijadwalkan sampai resource itu betul-betul tersedia atau
ada begitu ya. Jadi proyek itu tidak akan dimulai kalau kita tidak benar-benar punya resource atau staff untuk mengerjakan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini Bapak-Ibu sekalian, ada pouring, frame, roof, ada desain, code dan tes. Artinya begini, bahwa setiap project itu harus mengikuti network diagram seperti ini. Ya, ada urutannya, dan masing-masing kegiatan itu memerlukan sumber daya masing-masing. Ya, masing-masing kegiatan memerlukan sumber daya masing-masing. Nah, jadi ini beberapa ini ada masalah dengan batasan resource ya. Jadi contoh sederhananya begini, kalau Bapak jadi kontraktor bangunan begitu hanya punya tukang 10, maka ketika ada orderan misalnya di 10 tempat, maka itu tidak akan kita bisa kerjakan karena kita cuma punya 10 tukang. Lain halnya nanti kalau misalnya Bapak bisa mengusahakan yang namanya subkontraktor begitu ya, subkontraktor. Jadi kekurangan atau tidak adanya resource itu bisa merubah secara drastis technical constraint. Catatannya seperti itu. Nah, kemudian ada physical constraint. Jadi ini sangat tergantung dari kondisi environmental ya. Jadi contohnya seperti ini Bapak, di tambang atau galian begitu ya, kita tidak hanya sekedar butuh orang yang kuat ngebor, mengoperasikan alat bor atau pemecah batu ini ya, tetapi juga mereka atau beliau-beliau yang bisa tahan dengan situasi yang kurang oksigen seperti ini ya, kurang oksigen. Jadi dan juga misalnya perbaikan kompartemen kapal ya, jadi hanya karena space-nya itu terbatas, maka kita hanya bisa mempekerjakan satu orang. Nah, ini banyak hal tentang physical constraint begitu. Nah, jadi resource constraint bisa people, bisa material, equipment maupun working capital. Working capital itu seperti bor, mesin dan sebagainya tadi. Nah, jadi untuk file minggu kemarin sebentar. Jadi kalau ada asumsi bahwa splitting activities tidak diperkenankan. Jadi ketika start itu harus segera selesai ya, dan diselesaikan. Jadi asumsi dasarnya seperti itu, walaupun kadang-kadang bisa ya. Tapi contohnya misalnya kalau kita ngecor begitu nih Bapak ya. Kalau kita ngecor itu kan nggak bisa kita cor separuh terus hub ya, pause begitu nggih, berhenti 3 hari terus habis itu ngecor lagi kan nggak bisa. Harus satu bidang itu diselesaikan secara langsung. Nah, ini contoh sederhana di mana asumsi keterbatasan ini terjadi. Nah, mungkin kita langsung ke ini Bapak sekalian. BH ini buah. Ini bukan bahasa Inggris ya. Jadi anggap aja ini satuan Bapak ya. Jadi misalnya, nah ini saya butuh mohon bantuan bisa Pak Aji bisa menjelaskan kira-kira ini apa maknanya Pak? Kira-kira enggak Pak? Siap Bapak, kami Kapten Aji izin
menjelaskan tentang ini adalah sebuah proyek botanical garden atau taman tumbuh-tumbuhan. Yang pertama dari gambar di atas dapat kita lihat ada skala 0, 2, 4, 6 itu merupakan skala waktu. Kemudian di sumbu Y ada tertulis desain, layout dan scarify, walkways, lighting, irrigation, fence and wall. Kemudian yang terakhir adalah planting atau penanaman. Jadi grafik di atas menunjukkan tentang kegiatan yang ditunjukkan oleh sumbu Y dan rentang waktu yang ditunjukkan pada sumbu X. Dimulai dari desain, kemudian bawahnya ke desain ada di skala 0, kemudian 2 buah. Betul Pak ya? 2 buah. 2 buah ya. Siap, 2 buah ada di periode kedua. Kemudian kegiatan berikutnya ada walkways. Ada 3 kegiatan yang dilakukan bersamaan, ada walkways, fence and wall, kemudian irrigation itu pada periode 4 sampai dengan 10. Kemudian kegiatan berikutnya adalah tentang lighting atau pencahayaan, itu pada periode 10 sampai dengan 16. Kemudian terakhir adalah planting atau penanaman pada skala atau periode 16 sampai dengan 24. Demikian Bapak, selesai. Pak Aji, kalau dari jumlah sumber daya ini, gambarannya bagaimana Pak dari waktu ke waktu? Misalnya 0 sampai 4 butuh berapa, 4 sampai 10 butuh berapa, 10, 16 berapa, dan seterusnya. Siap. Jadi dari periode 0 sampai 4 membutuhkan 2 buah untuk layout dan scarify. Kemudian untuk walkways dari periode 4 sampai 10 membutuhkan 1 buah, irrigation 1 buah, kemudian fence and wall 2 buah. Kemudian untuk lighting kalau dijumlah berapa Pak? Dijumlah membutuhkan 4 buah. 4. Siap. Kemudian untuk lighting 1 buah. Kemudian untuk planting membutuhkan 3 buah. Oke, jadi ya, terima kasih Pak Haji. Jadi kalau di sini Bapak-bapak sekalian, ini butuh 2, ini butuh 4, 1, 3. Nah, misalnya BH itu backhoe ya, atau apapun lah itu ya, alat atau pekerja, maka kemungkinan 2, 4, 1, 3 ini kan kurang menguntungkan sebetulnya. Jadi bagaimana caranya, misalnya kalau ini saya kurangi jadi 2, 3, 2, 3. Akhirnya saya membutuhkan 3 bahu atau buah gitu ya. Jadi ini sebetulnya konsep dasar dari leveling Bapak-bapak. Jadi tidak semata-mata penjadwalan kita yang network diagram itu dengan mudah bisa kita kerjakan dengan sesuai dengan rencana, tetapi kadang-kadang dan seringkali itu perlu penyesuaian gitu ya, penyesuaian. Oke, saya clear ininya. Nah, berikutnya, jadi ini contoh tadi kalau di backhoe, ternyata BK ini ya, backhoe. Kalau seperti ini itu akan sulit. Nah, yang mungkin terjadi adalah kita lokalisir ya, smoothed ya, diperhalus, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Dan tentunya memang catatannya di sini ada konsekuensi ya, entah itu memajukan, memundurkan jadwal. Ya, yang jelas beberapa kali atau sering kali jadwal proyek itu bisa jadi molor begitu ya, kalau kita tidak bisa menyediakan
resources seperti, atau kita tidak bisa menyediakan resource seperti yang kita yang kita canangkan begitu. Jadi keuntungannya adalah peak resource demand bisa dikurangi, fluktuasi bisa dihindari begitu. Tidak enaknya adalah fleksibilitas dari pekerjaan itu akan sulit. Jadi slack atau waktu senggangnya itu akan sulit dicapai begitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, project that involve resources that are limited in quantity or by their availability. Jadi melibatkan project yang melibatkan resource itu sangat terbatas. Resource constraint itu biasanya dibatasi oleh ketersediaan man, money, mesin, material, Kalau metodenya mungkin tidak. Jadi diprioritaskan dan mengalokasikan resource tanpa melebihi dari resource limit gitu. Ya, ini contoh lain Bapak ya. Jadi ini, nah saya sudah coba membuat Excel-nya yang sederhana daripada ini. Mudah-mudahan sih lebih sederhana, tapi nanti Bapak monggo kalau mungkin nanti salah satu saya minta untuk mempelajari ini dulu. Nanti kita mungkin jeda sebentar, Bapak akan mencoba mempresentasikan begitu ya, gantian. Maaf, yang ini slide 16 sampai dengan slide 20, 16 sampai 20 ya. Nanti kita akan jeda, tapi sebelum itu saya akan coba tunjukkan Excel-nya. Mudah-mudahan ini memudahkan. Ya, nah Bapak-bapak sekalian, jadi kita punya seperti ini. Gambarnya saya copy dulu. PC sebentar ya. Kok saya enggak punya ini? Izin Bapak. Oke. Waktu Zoom meetingnya hanya 40 menit mungkin. Waktu sekitar kurang 3 menitan lagi. Oh ya, nanti berarti gini aja kalau gitu. Saya mohon Bapak-bapak bisa mempelajari yang tadi 16 sampai 20. Kita break berapa menit Pak kira-kira? Saya direkomkan. Halo. Siap, 20 menit mungkin izin Bapak. Oke, silakan. Nanti 20 menit kita akan resume di alamat Zoom yang sama atau beda. Nanti mohon saya diinfo saja. Oke, sama, Mas. Sama. Oke. Kita jeda 20 menit untuk mempelajari yang PowerPoint ini dulu Pak ya. Jadi yang 16 sampai 20. Oke. Sampai ketemu lagi di 20 menit ke depan, berarti jam 10.50 ya Bapak-bapak. Nggih, matur nuwun, saya undur diri dulu. Enggak, no.
remaining time aku metu. Cuma memang ini lali tak ikut. Belum kayak uang siji nih. Hah? Belum kayak uang siji mana? bukan